Terima kasih saya ucapkan kepada yang kedua yang sudah memberi kesempatan saya untuk sosialisasikan tentang tugas saya dan Aulia Siti di CIP. Terus terang, saya tidak ingin ada image bahwa saya ini menempatkan diri bahwa saya tidak bisa tidak. Saya yakin itu lebih bisa dari saya. Jadi berkebetulan karena tugas, saya harus melakukan sosialisasi ini dan harus diberikan 50-20. Jadi saya laksanakan di komunitas praktis kita karena kebetulan di sekolah hari itu menggunakan dari orang untuk menuntaskan tugas saya harus minimal 10 orang. Saya mengambil inisiatif melakukan sosialisasi ini di praktis kita di Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Ridana. Saya CGP Angkatan 9. Insya Allah teman-teman yang lain akan menyusul di Angkatan 10. Amin ya Allah, amin. Saya harap jangan begitu pindah saya nanti stres enggak Bu. Enjoy aja. Semana kemampuan kita itu yang kita tahu. Di sini di proses CGP ini kita belajar terus. Saya nggak bisa juga. Saya yakin itu tahu. Membuat saya cuma sedikit, tapi saya merasa tertantang melakukan aktivitas ini. Karena saya mencoba di CGP alhamdulillah di atas 9 saya lulus dan saya coba terus. Kalau dibilang kita semua kita ya Pak, di zaman ini nggak ada saya rasa yang tidak mampu. Semua mampu menurut kapasitas masing-masing gitu. Nah, di sini kita kan sekarang kita kan nggak dituntut harus pintar di satu bidang aja. Tidak semua orang mampu menguasai bidang tertentu. Betul? Ada bidang yang lain yang mampu dikuasai. Saya misalnya cuma di prakarya, di hukum dan yang bisa di bidang lain. Tapi alhamdulillah, semoga kita dijaga FGDP dari 10 lagi. Nanti praktisi komunitas MDMP prakarya kita lebih banyak CGP-nya. Ini jalannya sudah ada, Fitri. Coba lagi. Enggak yang angkatan 10, Pak Sabda, udah semua. Belum? Belum, Pak. Insya Allah semua. Selanjutnya prakarya, MDP prakarya lebih banyak CGP supaya sama-sama kita di sini bisa belajar terus. Kita kan skill kita harus di-upgrade juga, ya kan? Sama juga macam laptop, jadi harus di-upgrade, jadi jangan gitu aja. Oke, baiklah hari ini saya akan mensosialisasikan budaya positif yang ditugaskan kepada saya di modul 1.4 di LBS di CGP. Oke, saya rasa tidak asing kalimat budaya positif. Menurut Bapak, kalimat budaya positif itu seperti apa? Menurut saya budaya positif adalah budaya yang memang berlaku baik dan akan berperan untuk hal yang lebih baik lagi dalam bidang kita memberikan materi atau ilmu maupun dalam bidang pembelajaran kita. Mantap. Oke. Memang budaya positif ini enggak asing ya Bu. Kalau kita udah sering dengar budaya positif. Budaya positif itu merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai guru untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikannya di sekolah. Karena tuntutan sekarang di standar nasional pendidikan kita itu dituntut bahwa lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita tahu pembelajaran dahulunya kita menjalankan pembelajaran yang berpihak kepada guru. Guru itu leadernya, guru itu super powernya. Anak-anak itu cuma menerima informasi dari kita. Sekarang kenapa pembelajaran dilakukan sebagai berpihak pada murid? Tujuannya apa? Tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun siswa anak itu dari kodrat alam yang dimilikinya dan kodrat zaman hingga mampu mengoptimalkan kemampuannya. Itu yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya rasa dari dulu kita juga melakukan hal yang sama, cuman teknisnya mungkin berbeda.
Kalau dulu kita fokus pada materi atau buku paket, kita harus kejar materi. Makanya dulu super leadernya, super powernya, ilmu itu adanya sama di guru. Anak-anak itu cuma mendengar apa yang kita sampaikan, bahwa semua yang kita sampaikan itu adalah benar. Padahal tidak semua yang kita sampaikan itu benar. Sekarang diterapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Diharapkan murid itu interaktif, menyenangkan. Itu pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran yang berpihak pada murid, memotivasi peserta didik untuk berperan aktif, berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Karena dasarnya anak-anak itu memiliki kodrat alamnya, alamnya dan kodrat zamannya, kita sebagai guru cuma sebagai fasilitator, penuntut. Jadi sebagai fasilitator kita harus menampilkan karakter-karakter kita yang positif, sehingga karakter-karakter kita bisa menjadi budaya bagi kita sendiri dan diikuti oleh anak. Karena image-nya guru itu baik dan siswa itu mengikuti kita. Guru itu ditiru dan dididik dan ditiru. Banyak contoh-contoh budaya positif, dan saya rasa kita semua sudah tahu bahwa selama ini budaya positif yang kita lakukan sudah banyak. Contohnya seperti kita bertindak sebagai manajer, maka sebelum kasus ini terjadi, kita harus membuat semacam keyakinan kelas maupun janji kelas, yang mana itu dikerjakan sesuai poin-poinnya itu berdasarkan dari guru kita sendiri. Nah, poin-poin tersebut kita rangkum jadi sebuah keyakinan kelas, baik itu bisa 10 atau 5 poin, dan kemudian mendeklarasikan bahwasanya kita semua akan mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat kepada murid kita. Apabila mungkin kita sudah membuat seperti tersebut, mungkin anak-anak akan menyadari sendiri bahwasanya apabila melakukan kesalahan, dia pasti akan ingat keyakinan kelas yang sudah dia buat bersama guru dan teman-teman. terima kasih. Gerak. Depan dulu. Atau kebiasaan yang baik yang harus kita terapkan di sekolah. Oke. Budaya positif ini yang harus kita budayakan kalau kita terapkan di sekolah itu dimulai dari karakter atau sifat-sifat baik. Dari mana Bu kita peroleh sifat-sifat baik itu? Ayo, siapa yang tahu? Di mana kita bisa peroleh atau ikuti sifat-sifat baik itu? Dari mana kita dapat budaya positif itu? Dari lingkungan. Semua perbuatan yang baik itu kita dapatkan di lingkungan. Budaya positif itu oke, dalam bahasa Aceh karakter akhlak yang baik. Akhlak yang baik kan Pak tak peroleh di lingkungan. Pak, lingkungan kan cuma budaya positif, nasib yang negatif. Tapi di sini kita dituntut untuk membudayakan budaya positif. Budaya positifnya Pak tak teme di lingkungan. Tame tak adopsi, tak bawa ke sekolah. Kita bawa ke sekolah yang baik-baik. Di sekolah dijadikanlah sebagai, kalau dulu disebut dengan disiplin sekolah atau peraturan sekolah.
Sekarang kita jadikan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Proses adopsi budaya positif itu sesudah kita dapatkan dari lingkungan harus kita aplikasikan dan terapkan di sekolah. Oke, setelah kita terapkan di sekolah, kita jadikan budaya positif itu sebagai keyakinan kelas. Setiap keyakinan kelas itu harus kita jalankan. Sebelum kita mulai ke keyakinan kelas yang akan kita buat, kira-kira budaya positif apa aja yang ada di sekolah yang menurut kamu lihat selama ini? Kebiasaan positif apa yang ada di sekolah kita? Apa nak? Baca Yasin, budaya positif nggak? Ya. Kenapa positif? Karena yang positif. Karena baik itu apa? Itu pekerjaan ya baik. Maka disebut sebagai budaya positif. Kalau 5S, tahu 5S? Tahu. Apa 5S? Batu. Apa 5S? Ya? 5S batu. 5S. Woi, Iya, ada yang tadi senyum, Sopan, sapa, santun, salam, sopan, sopan, Santun. santun, santun. Sutin. Ini masuk nggak ke dalam budaya? Matut. Ada kita lakukan selama ini? ada, Ada. Kapan kita lakukan? Matut. Kapan kita lakukan? besok, Setiap hari, Kalau jumpa teman, jumpa guru, senyum nggak? Sapa nggak? Mana disebut sapa? Hai tuhaba ulonyo. Sapa itu namanya? Hai rokaja ayak tajah dong. Nah, itu semua sapa. Kalau sama orang baru siapa nama kamu? Itu juga sapa. Sama guru bu, iban bu, obadun tatama. Selanjutnya salam. Salam nggak? Sama guru. Ya, datang dan pulang sekolah. Sopan nggak? Sopan. Sopan. Caprak. Ada selama ini sopan? Asam gak? Tunjuk tangan yang merasa sopan. Kalau perempuan boleh. Mantap. Semua sopan. Santun. Sopan dan santun itulah yang akan kita budayakan di sekolah dengan membuat keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah. Oke. Keyakinan kelas, kenapa dibuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah? Karena selama ini kalau kita buat peraturan sekolah atau disiplin sekolah terlalu keras dan terlalu memaksa pada siswa. Di pendidikan yang sedang dijalani, proses yang biasanya dilakukan kita lakukan di sekolah. Disiplin sekolah, ada nggak disiplin sekolah? Ada. Ada nggak peraturan sekolah? Ada. Aduh, ada. Peraturan itu harus kamu ikutin tidak? Harus. Kalau tidak diikutin akan mendapat sanksi. Jadi sekarang kita rubah statementnya atau kita rubah pemahamannya. Peraturan atau disiplin sekolah itu kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Harapannya apa? Supaya kalian lebih ikhlas. Keyakinan, kenapa disebut keyakinan? Keyakinan itu dekat atau mayoritas artinya itu dengan nilai-nilai. Jadi harapannya setelah dijadikan keyakinan kelas, kalian
Saya senang karena kami membuat keyakinan kelas. Saya akan menjalankan keyakinan kelas yang kami buat bersama. Terima kasih Ibu telah membantu kami membuat keyakinan kelas dan saya akan menjalankannya agar kelas kami aman dan tertib.